Nah, video ini gue bikin sebenarnya menjelaskan tentang apa itu mindset. Nah, kalau lu mikir di internet atau lu ngomong sama orang, mindsetnya bro yang beda, pola pikir. Pola pikir lu otak lu miskin, otak lu kaya, apa bedanya? Gak ada bro, yang ngebedain apa gitu loh. Gue sempet bertanya ke diri sendiri, oke, kalau gue lahir miskin, cara mikir gue miskin. Kalau gue mikir kaya, cara pikir gue kaya. Terus miskin kaya apa bedanya gitu loh. Nah di sini gue sempat berpikir sekitar nih, gue vakum for 2 bulan ya. Itu gue sampai bertanya-tanya ke diri gue sendiri sebenarnya. Mindset, genset, kopi 70.000, 80.000, apa sih gitu loh. Lu orang sok tahu banget gitu, ngerti sih, kayak sok tahu gitu ya, kayak mindset lu beda, mindset gue bener, mindset dia bener. Emang di dunia ini ada yang mau dibilang salah cuy? Gak ada bos gitu loh. Semua orang mau dibilang benar. Semua orang itu mau dibilang pola pikir dia paling baik. Lu ketemu preman ya, yang gak ada duitnya, yang gak ada pengalaman apa, gak ada life achievementnya, lu ngomong sama dia, pola pikir dia udah paling bener. Gak ada yang mau dibilang salah. Lu kalau mau dibilang salah, lu gila gitu. Anyway, balik ke topik. Jadi sekarang intinya apa? Mindset itu apa? Nah ini gue menarik. Jadi setelah gue telaah dari langit ke-7, gue balik lagi nih, set meditasi, gitu kan. Sebenarnya mindset itu datang dari judul channel ini. Perspektif lain. Nah itu, jadi judulnya perspektif guys. Dan sekarang gini loh, oke, mindset itu perspektif. Terus perspektif yang baik yang mana? Yang bener yang mana? Sayang, di dunia ini tuh gak ada yang bener, gak ada yang salah. It just depends how you see it. Tergantung lu ngeliatnya gimana gitu loh. Jadi nih, I'm gonna tell you a story, okay? Gua suka marah-marah. Misalkan, gua marahin orang. Weh, lu jadi orang gak boleh begitu, gitu kan? Ya. Nih contoh nih guys, perbedaan mindset itu menarik nih. Ya, misalkan gue approach orang, hey, lu jadi orang nggak boleh gitu. Lu kalau gitu nanti gini. Di hati gue, ekspektasi gue, okay, you gonna hate me. I don't give a shit what you hate. Gue pernah ketemu orang gitu. Yang terjadi malah kebalikannya. One day that person said to me adalah, dia bilang marah itu berarti lu peduli sama gua. Okay. And I was like, kok ini orang aneh ya gitu ya. Biasanya kalau dimarahin langsung benci, dia langsung, biasa langsung hate speech. Wah, lu emang sok tahu lah, lu sok pinter lah, lu inilah mau guruin gua lah, lu apalah, tek kotok lah. Terus
Di saat gue lihat perspektif dia kayak gitu, gue kayak okay, this person is a bit weird. Tapi dia nggak salah sih gitu loh. I do care first, secondly karena lu nyusahin gue nanti gitu loh. Ada gue juga kalau dibilang lu peduli nggak, gue iya. Dibilang gue egois nggak, gue juga iya gitu loh. Nah ini kan ada bener ada salah ya. Nah inilah uniknya tentang perspektif dan mindset kita sendiri. Oke, tadi kan kita ngejelasin perspektif itu tidak jelas ya. Nah gue sebenarnya sendiri pribadi gue udah menjabarkan based on any scenario. Jadi kita tuh kalau gue hitung, sorry guys, ini gue ada 6, 7, 8. Jadi menurut gue itu ada 8 metode perspektif dari sebuah kejadian, dari sebuah keadaan, dari sebuah anything yang happen in your world, di duniamu sendiri, oke? Jadi kan ada namanya dunia itu ada namanya circumstances. Pertama itu keadaan. Keadaan itu apa? Keadaan itu kita nggak bisa kendaliin. Lu lahir di mana? Lu lahir di gua, gitu. Lu nggak bisa kontrol. Tapi you can control your perspective. You can control your mindsets, oke? Here's the thing, oke? Jadi gue jabarin 8 ini ada simple. Pertama itu optimisme, oke? Pesimisme, udah pernah tahu pasti. Ketiga itu faithful. Faithful itu you just believe, oke? Okay. Keempat itu emotional, you take everything emotional. Kelima itu lu adalah ignorance, lu kayak whatever, urusan gua mau tahu, bla. Keenam, keberapa tuh tadi tuh? 3 ke 6 itu skeptical. Jadi lu kayak tunggu dulu, ada udang di balik bakwan, okay? Ketujuh itu adalah blaming, lu menyalahkan atau lu have a victim mentalities. Kedelapan itu adalah lu denial, okay? Nah denial ini menurut gue paling lucu nih. Denial itu lebih ke arah lu nolak, lu nggak mau terima, okay? You being childish, oke, gue kasih lu cerita case studies, okay? Zaman dulu before apa ya, before gue nggak mau bilang gue sukses, gue nggak sukses sih sebenarnya. Zaman dulu gue masih baru lulus SMA lah gitu ya, baru lulus SMA kan semua orang start the same, okay? Cuma memang gue kurang beruntung sih waktu itu. I'm not lucky enough to bisa masuk bangku kuliah, okay? Dan teman-teman gue itu bisa masuk bangku kuliah gitu kan. Nah gue di situ kan kita punya mindset tersendiri ya, atau kita punya perspektif how we see things, okay? Jadi di saat gue masuk teman-teman gue masuk kuliah, gue enggak, okay? Di sana lu punya pilihan untuk berpikir tuh guys. Maksudnya di sini berpikir itu adalah apa? Pertama, lu bisa optimis, bisa pesimis, bisa believe, faithful, emotional, ignorant, skeptis, atau lu nyalahin, atau lu being denials, okay? Waktu itu gue tidak pesimis, gue tidak bilang oh gue lebih kecil dari orang-orang lain, enggak, okay? Tapi waktu itu gue being faithful, okay? Gue tidak emosional juga tuh, kayak gue kok gue nasib gue jelek ya gitu, atau gue blaming teman-teman gue, dia mah hoki beda nasib, ya kan, lu kayak beda nasib gue kurang beruntung, blaming ya, victimize ourselves, okay? Atau lu skeptical, lu lihat aja nanti, nggak ada yang tahu hidupnya, nggak ada yang tahu gitu. Bisa juga ya kan. Atau lu ignore, you just don't give a shit, okay? Ya udah sih, biarin aja, hidup lu, hidup gue gitu kan. Nah waktu itu gue memilih untuk being faithful, okay? Gue believe one day gue ada jalannya lah. Ya gue nggak tahu apa, tapi gue nggak being victimized, gue nggak menyalahkan orang, gue nggak denial, gue nggak skeptis. Dibilang optimis juga enggak, dibilang pesimis ada dikit gitu kan. Nah
Dari situ kan kita bisa summarize tuh ya. Terus gue jalanin hidup gue. Gue jalanin hidup gue karena I do have a faith gitu. Ya udah, jalanin hidup. And then di situ ada beberapa orang yang berbeda yang gue notice. Ada orang yang mereka tuh emotional, blaming, denial, bla bla bla. Itu hidupnya seperti ibarat kata tuh lu dikasih ada moment of your life, tiba-tiba ada 8 jalur food gitu. Dan menariknya menurut gue, mindset itu perspektif yang menentukan jalur hidup Anda. Prek gitu. 8 jalur put gitu kan ya. Lu harus pilih nih. How you see it. How you see it ini yang menarik guys. Jadi that's done ya, udah lewat. Kejadian lagi. Waktu itu gue sering ngeliat teman-teman gue yang masuk umuran tuh kayaknya sukses. Nah ini menarik nih. Sering nggak lah? Pasti ada kan? Pasti ada. Jadi misalkan temen lu lebih sukses duluan daripada lu. Itu kan trigger a lot of things ya. Kadang-kadang bukan cuma sekedar sukses. Kadang-kadang lu belum punya motor, dia udah punya motor. Lu punya motor bebek, dia punya motor tangki. Motor kopling, motor laki, pepet gitu kan. Nah, di sini datang lagi nih. 8 pilihan hidup. This every time in our life. Kita selalu punya 8 pilihan ini. Itu menariknya. Every fucking moment of our life, it's just how you see it. Gimana cara lu ngelihatnya. Nah ini yang menarik menurut gue. Jadi di saat kita lihat temen gue sukses, gue kayak langsung. Nah, itu default state by the way guys. Default, ntar gue dijelasin di belakang nih ya. Gimana cara ngerubah, dan kenapa orang tidak sadar, dan kenapa orang sadar pun gak bisa berubah. Ntar gue jelasin. Waktu itu gue memilih melihat orang yang lebih sukses nih. Kebanyakan orang, majority adalah skeptis atau blaming dan menjadikan dirinya victim. Skeptisnya gimana? Dia mah mulutnya aja, dia mah hoki, dia mah ada main tuh di belakang tuh gini. Dia mah mainnya gak jujur nih gitu. Dia tuh skeptis. Kalau dia blaming, dia mah hoki aja, dia lahir begitu, mukanya ganteng, kalau enggak mah mana bisa dia kayak gitu. Anjing juga loh, ya kan? Ada juga yang apa ya? Ada yang juga yang bodoh amat, they don't give a shit. Dan waktu itu gue memilih jalur itu untuk kombinasi. Waktu itu gue memilih untuk optimis dan faithful. Jadi yang gue lakukan adalah gila, ini orang hebat ya gitu ya. Gue positif ya, jadi positif ya, optimisme gitu loh. Gue optimisme bahwa gue melihat orang ini hebat gitu loh. Gue nggak being negative approach, gue nggak trying to be gue emotional tapi positif. Gila, nih orang hebat ya gitu. Can I learn something from him gitu? Bisa nggak sih gue belajar sesuatu dari dia gitu loh. Ini konteksnya positif ya, bisa juga konteksnya negatif loh. Di situ gue, kalau lu emotional plus optimis, ya lu deketin buat belajar. Lu kalau emotional plus pesimis, lu deketin dia buat ngejatuhin gitu loh. Nah ini the fucking complicated about human. Jadi waktu itu gue deketin dia dengan alasan gue emosional. Gila, hebat bro, seumuran tapi bisa begitu ya gitu kan. Kok bisa gitu loh, apart from whatever he have, tapi gue tetap mau tahu skillnya gitu loh. Ajarin gue please gitu. Waktu itu gue deketin tuh orangnya. Gue nginep ke rumahnya. Gue pengen denger dia ngomong, gue pengen lihat dia kerja gitu loh. Wih gila lu, hebat ya, gimana sih, ajarin gue dong gitu kan. Di sini gue langsung deketin dia, ngobrol. Dia juga welcoming gitu ya. Orang kan kalau kita niatnya baik, orang pasti welcome gitu loh.
Gue nanya, dia jelasin gini, terus gue kayak gue punya faithful, langsung gue being faithful. Abis emosional gue faithful. Oh iya ya, bisa ternyata ya orang ya gitu. Gue positifnya ke faithful langsungnya. Dari optimis emosional gue pindah lagi, ada pilihan, gue milih faithful. Nah dari sana gue merasa wah gila nih, hebat, dia bisa, gue pasti bisa. Nah di situ gue mencoba karena gue faithful to myself dan gue optimis waktu itu. Dan gue coba. Actually memang gue bego kali ya. Gue sucks, gue fail. Oke. Gue dipecat gitu. Okay. Because I'm just dumb. Gak salah juga. Gue masih muda, gak ada salahnya. Nah, along the way, sepanjang beriringnya waktu, gue jadi punya habit tuh waktu itu. Gue setiap kali ketemu teman yang seumuran dan sukses, gue sering deketin gitu loh. Maksudnya deketin di sini bukan mau ngapa-ngapain ya, atau mau duitnya dia, atau mau kerjaan dari dia, enggak. Gue cuma mau tahu apa sih yang lu pikirin gitu. Nah ini kan yang sebenarnya mindset ya. Kalau lu bilang mindset, tapi sebenarnya gimana cara dia nangkap sesuatu, gimana sih cara dia lihat opportunity, gimana sih cara dia mencari uang, gimana sih cara dia menilai orang. Itu kan mindset guys, lu gak bisa jelasin. Itu semua itu perspektif. Setiap every move you make in life, setiap anything yang terjadi dalam hidup lu ada 8 pilihan itu datang di muka lu gitu loh. Lu salah pilih, salah nangkep, habis. Nggak habis sih, cuma nggak sesuai ekspektasi aja. Nah lanjut, gue ketemu teman-teman gue yang kayak gitu. Gue setiap kali ketemu temen itu dia lebih hebat dari gue nggak insecure guys. Gue nggak blaming, nggak having a victim mentality. Gue nggak denial kalau dia memang lebih sukses dari gue nggak skeptis tentang cara dia nyari duit, atau gue nggak cuek juga gitu. Gue deketin, gue berusaha have a belief that if he can do it, I can do it as well. Kalau dia bisa, gue bisa. Lu makan nasi, gue makan nasi bos. Oke. Gue memang bodoh, tapi gue mau belajar. Nah itu sih kepala gue tuh. Gue mau dong belajar. Oke. Walaupun gue cuma jadi 1/20-nya lu, menurut gue it's udah blessed in my life. Karena gue tidak ada yang ngajarin gitu loh. Gue pengen ada orang yang bisa guide me to ngajarin gue ke arah yang lebih baik. Kenapa otak gue tuh semrawut gitu loh, nggak tahu mana benar mana salah. Namanya ini kan gue bilang mindset. Apa mindset? Ngemeng aja lu kampret gitu kan. Gue jalanin tuh hidup gue, ya kan, sampai gue seumuran 30-an something lah, 35, 33 gitulah kira-kira. Okay. Maaf guys, sudah tua guys. Kayak umur 25 ya. Nah, balik lagi ke laptop. Jadi pas gue udah umur 30 plus, gue ketemu dengan teman-teman gue yang perspektifnya itu berbeda sama gue, berkebalikan. Ngerti ya berkebalikannya? Kan waktu itu back then gue nggak tahu gitu loh. Gue cuma ya karena gue memang ini ada bonusnya bos. Ini ada advantage-nya terlahir bodoh. Lu emang bodoh. Jadi lu penasaran kan, lu nggak malu nanya sama orang gitu, karena lu emang dasarnya bego gitu. Nah, kayak gue bego gitu, gue nanya aja sama orang gitu. Gue kagak tahu, ya kagak tahu masa lu nggak nanya, nanya lah gitu kan. Gue nanya, ketemulah teman-teman gue nih yang mostly yang kayak tuh awal-awal cerita tadi. Dia udah dia lahir dari ya medium class lah, dia bisa kuliah, dia bisa lulus gitu kan. Nah di situ mereka punya perspektif berbeda guys, karena dia berasa sekolahnya lumayan tinggi,
dia punya apa ya, dia tuh lebih strong ke denial dan ignorance. Faithfulnya jadi minim. Optimisme tapi dikombin dengan skeptical, ignorance, dan denial. Nah ini yang bahaya nih, this fucking combo. Kan lu bilang, lu tiba-tiba pas lulus lu punya pilihan, gitu kan, ding 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 ding, gitu, pilihan, choose what do you wanna do, oke? Jadi waktu itu gue ngelihat dia ini ada beberapa contoh, by the way, nggak 1-2 biji. Dia kalau setiap kali ngelihat orang lebih sukses dari dia cuekin, dia nggak peduli. Dia kayak, ya iyalah, bagus lah nasibnya dia. Terus dia cuek, dia nggak mau tahu. Karena self defense ya maybe ya. Lu berasa lu sekolah lebih tinggi, tapi mungkin lu nggak lebih sukses dari dia gitu. Lu kayak, ya udah, rezeki dia, ya nggak usah ngiri jadi orang gitu. Kita orang tahu rezekinya masing-masing. Ya, bener, that's true, nggak salah juga. Dia ignorance tuh, cuek, oke. Dia denial gitu loh. Ntar gue juga begitu, dia denial. Orang hidup roda berputar bro, gak usah sombong. Siap, betul juga ya, by the way, itu nggak salah ya. Jangan sombong guys, dosa. Nggak dosa roda memutar, tapi jangan denial kalau belum terjadi gitu loh. Nah, orang punya timeline-nya masing-masing. Ya, jadi tapi setelah gue telaah, dengan lo menekankan perspektif seperti itu terus menerus, oke, hidupnya jadi lebih terhambat ya menurut gue untuk maju. Bukannya dia bilang gagal, enggak loh. Gagal kalau anda sudah masuk kubur, itu gagal. Sebelum lo masuk kubur anda belum gagal, don't worry about it, take it easy. Anda lebih terhambat gitu loh. Karena apa? Karena genset, bukan perspektif gitu loh. Inilah kenapa judulnya perspektif lain. Karena cara pikir gue itu sedikit aneh. Bukan aneh, cara gue lihat sesuatu itu berbeda dari orang awam gitu loh. Bukan dibilang gue hebat gitu loh, cuma gue bisa pick exactly kapan gue harus being positif, kapan gue harus cuekin lu, kapan gue harus positif dan memperbaiki diri gue sendiri gitu. Dan most of the time ya kayak gitu, gue bener salah, bener salah. Nah ini sebenarnya perspektif ini harus dilatih guys. Jadi kan hidup ada banyak, ini maybe, ini cuma teori gue, ini kan gue tahu 8 maybe more, okay? I don't know, maybe gue baru masih muda juga, gue belum terlalu banyak pengalaman, jadi mungkin akan ada lebih lagi gitu. Kalau ada lebih gue akan update tentang perspektif. Nah jadi di perspektif ini, kalau lu setiap kali salah memilih, okay, lu memandang sesuatu itu dari sisi yang kurang tepat, bukan salah lo guys, ingat, bukan salah. Lu lihat sesuatu dari sisi yang kurang tepat, itu hasilnya selalu tidak sesuai harapan. Atau mungkin bisa maksimal, tapi karena cara pandang lu kurang tepat, jadinya nggak greget gitu loh, oke, nggak gitu loh, nggak gitu kan. Nah jadi sekarang gue akan bahas nih, kenapa sebenarnya orang hidupnya susah, dia nggak bisa keluar. Biasanya orang tuh begitu guys, mereka tuh untuk get out from their eggshell, orang bilang. Menurut gua manusia tuh di dalam telur, they always live in the eggshells, okay? Itu jarang sekali manusia yang bisa keluar dari telurnya itu. Maksud gua di sini itu bukan masalah cuma dalam konteks materi ya, dalam konteks, biasanya juga dalam konteks psikologis dan secara berpikirnya jadi orang dewasa gitu loh. Nah lu sering dengar kan orang dewasa, oh dia dewasa ya gitu, dia enggak. Itu menurut gue dia udah pecahin telur dia gitu loh. Kita ngomongin konteks money aja ya, kayak konteksnya uang, baik. Gak munafik lah guys, semua orang tujuannya mau jadi pinter, mau banyak duit. Lu mau sukses, lu mau duit, oke, udahlah, jangan tayan sama gue. Jadi kita konteksnya money nih. Emang mindset bikin lu kaya? Hah? Gitu kan. Kaya tuh kalau lu emang dipilih sama Tuhan, ya terserah lu bos. Di sini kan gini ya. Kalau lu
terlahir dari keluarga yang toksik, yang negatif, blaming, kerjanya gosip, victimize mentality, kerjanya cuma denial doang, gosip, dikit-dikit baperan, emosional. Oke, bro, gua ini ada yang namanya orang bilang setelan pabrik. Nah ini, orang ada setelan pabriknya masing-masing, bos. Nah, nih menariknya, ya gua akan ceritain lagi. Gua itu salah satu orang yang bisa nge-tweet, bisa nyetel setelan pabrik gua. Gak semua orang bisa. Bukan gua hebat, ya. Gue cuma sadar kalau gue disetel sama pabrik. Pabriknya itu siapa? Pabriknya itu adalah orang tua kalian. Ini gue akan nyadarin orang, maybe lu akan flashback gila-gilaan, by the way. Lu akan lu akan depresi, stres, jangan salin gue ya. Ini salah lu nonton sendiri. Jadi orang tuh punya setelan pabrik. What they believe is true. Itu terkadang tidak true, guys. Gitu loh. Jadi gue punya orang tua yang mengajarkan gue kalau depan orang kaya itu ya harus kelihatan sok suci gitu. Gue nggak mau kayak gitu loh. Gue dulu lakukan itu gitu loh. Kayak sok suci ya, iya sih orang baik apa segala macem. Baik gue 30, gue kayak why should I do it? Gue nggak minta makan sama lo, gue nggak nyusahin lo. Kenapa gue mesti sok suci di depan lo? Kenapa gue gak bisa jadi diri gue sendiri? Kok gue jadi salah sama lu gitu kan? Nah, jadi orang yang terlahir yang kurang beruntung lah ya, I'm very sorry to say, bukan miskin, gak, you just ya keberuntungan yang levelnya beda. Gue juga binder gitu loh. Gue cuma berpikir kenapa ya keluarga gue miskin tambah miskin gitu loh. Gimana cara break this chain gitu loh. Gimana cara gunting benang kemiskinan. Nah itu kan yang susah tuh. Kalau orang bilang iya beda lah mindset orang kaya sama orang miskin. Mindset itu apa anjing gitu loh. Lu jangan ngomong mindset deh, gak usah sok tahu lah gitu loh. Apa jelasin kalau situ pinter gitu kan gak tahu juga. 99% people nggak tahu juga apa itu. Mindset lu lah. Mindset apa pret? Memangnya lo. Nah, sewot. Nah, di sini kan gue lagi langsung mikir kan, oh ternyata itu tuh cuma cara lu pandang akan sesuatu aja gitu loh. Jadi kalau lu bisa lihat sesuatu nih, kita kan kadang-kadang manusia ya, kita cuma believe what we want to believe, orang bilang. Kita cuma see what we want to see. Kita cuma lihat apa yang kita mau lihat. That's it. Jadi misalkan lu kalau udah believe, kayak lu misalkan lu nonton video ini, oke, lu believe nih, lu punya banyak opsi sebenarnya setelah nonton video ini. Lu punya believe bahwa ini jangan-jangan nih orang bilioner yang diem-diem mau ngajarin orang. Bisa jadi, bisa. Atau nih orang mah cuma nyari pamor doang nih, mau jadi artis, ngomong ngaco-ngaco, so pinter, bisa skeptis, okay? Lu bisa lihat gue mungkin sebagai nih orang ganteng ya, siap boleh, siap. Lu can see me in a very fucking different way. Atau lu mungkin bisa see me juga sebagai apa ya, orang yang nih orang punya nyari duit doang di YouTube nih, sok-sok menjadi selebgram, bisa juga gitu loh. It depends how you wanna see it. Honestly, I'm fine with anything, okay? Karena itu lu yang lihat. Gua gak peduli lu mau lihat gua apa. Ya, tapi kalau lu bilang gua ganteng ya gua makasih, udah gitu aja. Gak peduli gua. Gitu. Nah, inilah yang menariknya dari pola pikir dan perspektif orang. Dan konos dengan konteks setelan pabrik tadi. Coba deh gue kasih PR, okay? Lu flashback ke diri lu zaman dulu. What happened in your life? Ting ting ting. Ini namanya hipnosis guys. Ini psikolog guys, hati guys. Lu coba deh flashback ke diri lu sendiri. What if kejadian yang dulu
Oke, lu bukan taking action yang beda. Oke. Tapi lu nangkepnya beda. Mungkin hasilnya akan berbeda jauh dengan sekarang. Gitu loh. Nah, jadi cara nangkep kita itu yang menentukan nasib kita sendiri. Kalau udah lo flashback, cing, apa yang harus lo lakukan? Nah, lu disitulah lu belajar cara memilih yang baik, gitu loh. Itu kalau terlanjur bang, ya nggak apa-apa. Hidup move on boys, nggak ada. Ya itu semua itu cuma pelajaran aja sebenarnya kan. Hidup itu cuma pelajaran aja gitu loh. Dunia ini nggak ada benar, nggak ada salah. Every action you take, setiap action yang kita lakukan, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu kan dasarnya dari kita punya pikiran. Kalau otak kalian aja busuk, otak kalian itu ignorant, skeptis, denial, blaming, victimize mentalities, emosional, baperan kayak kompret, kan? Mulut kalian keluar juga gitu. Action kalian juga most likely seperti itu. Kalau action kalian dan mulut kalian seperti itu, nasib kalian juga less likely seperti itu. Yang kalau lu kayak gitu-gitu ya nasibnya begono. Gitu aja udah sesimpel itu kan sebenarnya. Nah, jadi balik lagi ke laptop. Udah flashback, oke? Udah tahu nih, oke? Apa yang harus dilakukan. Nah, next stepnya itu adalah menurut gua cara menentukan perspektif yang benar, bukan benar ya, lebih baik, oke? Jadi setiap kali kita ingat ya, ignorance, blaming, skeptis, dan denial itu bukan negatif loh. Itu bukan konotasi negatif, itu konotasi self defense, oke? Itu setelan awal manusia. Normal nggak? Normal. Kenapa orang miskin lebih banyak negatif? Kenapa? Orang di dunia bawah itu, bros, orang itu tusuk-tusukan. Orang berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain untuk naik ke atas. That's how it works. Makanya, lu kalau percaya orang begitu aja, oke, lu kan ditusuk, lu kan dijatuhkan, lu kan dimiskinkan, lu kan gue dulu pernah dipinjemin, gue duit gue tinggal 1 juta. Gue saking baiknya, teman gue ngemis, bro, gue tolong dong, gue ini ada kebutuhan, sering gak tuh cerita ya, gue juga jadi pinjem dong 1 juta, duit gue tinggal 1.100.000 bos, bayangin aja, gue pinjemin 1 juta, seminggu katanya dibalikin, iya, udah 2 minggu gak dibalikin duitnya, anjing kan, gue kagak duit makan bos, gue datang ke rumahnya diajakin berantem bos. Mau ditampol gue nagih utang, gue yang mau ditampol, mampus gak lu ini orang. Nah, kalau kita punya otak skeptis, ya itu kan hal-hal seperti itu kita tidak terjadi ya, gitu loh. Tapi di saat kita salah pilih, itu yang menjadi bahaya. Jadi sebenarnya kalau menurut gue, oke, gue kadang-kadang tidak suka rushing things. Jadi conclusion ini, oke, gue setelah ngomong panjang lebar, udah setengah jam ngomong. Kesimpulannya apa bro? Gini loh, hidup itu every action, mau sepintar apapun anda, pengalaman itu lebih penting. Semakin sering anda salah memilih keputusan, semakin banyak pelajaran hidup anda. Membaca buku juga by the way itu mempersingkat, menghindari kesalahan berpikir dan mengambil keputusan. Baca buku itu penting. Anyway, gue dengar podcast, dia bilang kalau tiba-tiba ada singa di sebelah gue gitu kan, gitu ya, otak gue pasti mikir, anjing, I'm gonna die today, I'm gonna be pessimist, negative, right? Okay? Mungkin nggak gue bilang, nggak, ini bukan singa, ini nggak real, itu denial, okay? Atau gue being emotional, gitu, gue takutan, ngibrit, kejang-kejang, okay?
Mungkin nggak kita berpikir positif, optimis? Gila, ada singa sebelah gue, mantap kali nih. Hah? Wow, beruntung sekali aku bisa lihat singa ada di rumah aku. Kan nggak mungkin ya. Yang terjadi apa? Ya lu dicakar, mati, disantok kau, gitu kan. Nah, ini sebenarnya negativisme juga baik untuk membantu melindungi diri kita. Jadi saran gue itu adalah ya apa? Jadi menurut lu gue harus gimana? Ya. Kalau menurut lu harus gimana? Jalan terbaik itu adalah dengan baca buku sih sebenarnya guys. Dan memperbanyak pengalaman hidup gitu loh. Jadi jangan terlalu juga telan mentah-mentah dan berpikir dunia ini udah pasti ada jalannya. Nggak juga. Kadang-kadang gue juga kalau udah mentok juga kita kadang harus faithful. Kita udah mentok nih, kita harus faithful. We just believe in apapun yang ada di atas sana gitu. Dan dunia ini memang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah guys. Keluar dari toxic environment itu yang sulit, karena setelan pabrik lu udah salah. Di saat lu kebuka nih saklar di kepala lampu, lu kebuka ding gitu kan. Nah disitulah lu akan sadar, holy fucking shit, ternyata selama ini begini, begitu. Nah itu dia. By the way, regarding this kind of perspective thing, gue nggak bilang ini cara gue paling benar. Tapi setelah gue menerima bahwa hal seperti itu adalah, again, saran gue terakhir yang tadi, tadi ketinggalan, sorry, gue lupa. Caranya gimana bang sebenarnya biar kita nggak salah ambil keputusan? First is learn to slow down. Maksudnya learn to slow down nih ngapain? Lu lambat dong kerjanya. Lu jadi nggak kayak orang malas. Bukan loh. Di sini konteksnya adalah when you slowing down, itu adalah lu berpikir these 8 possibilities yang datang ke muka lu. Lu pikirin satu-satu nih. Apa yang terjadi kalau gue positif, apa yang juga negatif, apa yang gue faithful, emotional, ignorance, skeptis, blaming, denial. Gimana kalau gue combine ini dan ini? Gimana kalau combine ini dan ini? Gimana kalau combine ini dan ini? Kalau ini. Apa yang terjadi? Nah, seiring bertambahnya usia gue, setiap kali ada life decision in my life, gue selalu berpikir itu 8 jalur. What? Apa baiknya ya guys? Gitu loh. Kalau misalkan tebakan gue salah, apakah gue berani menerima konsekuensinya? Nah itu kan penting ya, karena hidup kita di tangan kita sendiri gitu loh. We have to take responsible of our own life. Nah di situ gue siap nggak terima kalau gue salah nangkep ini nih gitu loh. Gimana kalau begono? What happen if this? What happen if that? Gitu loh. Apakah gue bisa terima itu gitu loh? Nah itu makanya orang semakin berumur mereka semakin slowing down. Kenapa? Berhati-hati pak. Hidup itu tidak ada jawaban yang pasti ya. Kalau gue bilang hidup itu nggak ada jawaban yang pasti, nggak ada cara yang benar. Okay? Manusia juga pada dasarnya kalau dikasih tahu pasti ngeyel anyway gitu loh. Manusia akan berusaha untuk menekankan bahwa dia yang paling benar. Nah di situ kan yang paling susah tuh. Yang manusia yang cuma bisa ngasih tahu itu adalah either dia nanya atau dia look up to somebody. Dia lihat, oh ini orang hebat, gue mau dengerin dia. That's the only way. Okay? Either benar, either salah, dia nggak peduli. That's the only 2 possible way dia mau dengerin orang. Nah jadi misalkan kayak lu dengerin YouTube ini, lu mau bilang gua gila, lu mau bilang gua goblok, normal bos, emang begitu, nggak apa-apa. Nah di sini, anyway, ya kalau ada pertanyaan tentang perspektif lain, ya mungkin kalian mau nambahkan, boleh juga tuh. Ya, gue juga actually masih berusaha mencari tahu, makanya gue kayak trying to figure it out this topic, karena tanpa understanding perspektif dan mindset
apapun yang kalian tonton, apapun yang kalian dengar, itu nangkepnya akan salah juga terus-terusan. Percuma, lu mau Bill Gates ngajarin lu juga, lu akan nangkep bilang lu mah hoki, lu mah terlahir kaya. Percuma guys, gitu. Bukan mindset lagi, perspektif lu itu lu denial, lu victimize yourself, gitu. Oke? Anyway, sekian video gua, kelamaan ngomong. Bye bye.